Yaps, kembali lagi bersama gue Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Sebelumnya kita pernah membahas kota Saranjana, tapi kali ini kita akan membahas hampir persis dengan kota Saranjana, tapi lebih beda lagi lah ini. Kali ini kita akan membahas kisah misteri kota gaib, yaitu kota gaib Wentira. Wentira ini merupakan salah satu kisah misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon Wentira adalah kerajaan gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Mutong. Nah, itu di daerah Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di daerah kebun kopi Donggala. Hingga kini kisah asli cerita tersebut masih dipertanyakan banyak pihak. Jadi kisah kali ini tuh hampir sama dengan kota Saranjana, cuman berbeda ceritanya. Kadang menurut kepercayaan masyarakat, kerajaan gaib Wentira adalah kerajaan yang menyimpan harta karun. Tampilan kerajaan gaib Wentira juga cukup menakjubkan, di mana semua wilayah berlapis emas, bahkan terdapat istana yang terbuat dari emas murni. Peradaban kerajaan Wentira diperkirakan sangat maju dan modern, seperti halnya kota-kota yang terdapat di Indonesia. Nah, ini juga hampir sama. Jadi kota Saranjana itu dia kota maju, paling maju. Bahkan Wentira juga itu juga termaksud kota-kota maju, cuman kita nggak tahu perbedaannya kayak gimana. Jika kita masuk ke wilayah Wentira, atau pengunjung disarankan untuk tidak mengambil emas yang terdapat di wilayah tersebut, karena nyawa dapat menjadi taruhannya. Jadi kalau kita datang ke tempat kerajaan Wentira, misalnya ada emas, itu kita tidak boleh sembarangan ngambil. Karena apa? Karena penjaganya pasti bakal bikin kita tersesat kayaknya. Tapi penjaganya bukan manusia biasa, melainkan makhluk gaib. Dikisahkan penghuni kerajaan Wentira kerap dijumpai warga di sekitar tugu berwarna kuning yang oleh warga dijuluki sebagai tugu kuning. Warna kuning merupakan ciri khas warna yang ditemui di Wentira. Hal tersebut tidak lain sepanjang jalan terjal menuju kawasan tersebut akan ditemui rumah mungil dengan warna kuning. Warna kuning diketahui sebagai warna yang sangat disukai oleh penghuni Wentira ataupun penghuni kerajaan Wentira. Jadi warna kuning itu udah ciri khas di kerajaan Wentira itu, karena menyerupai dengan warna emas. Menurut warga setempat, bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke kerajaan Wentira dilarang menggunakan pakaian berwarna kuning, karena jika aturan tersebut dilanggar maka dia dapat menghilang selamanya. Karena terbawa ke kerajaan gaib Wentira, ternyata kita tidak boleh menggunakan baju kuning. Jangan sembarangan kalau kita ke sono, karena kalau misalnya kita ke sono dengan menggunakan pakaian kuning, itu sama aja kita melanggar peraturannya. Kan nanti kita bakal dibawa oleh makhluk-makhluk gaib yang berada di kerajaan Wentira. Menurut masyarakat Palu yang pernah berkunjung atau melihat kota Wentira secara langsung, disebutkan bahwa penghuni kerajaan gaib Wentira berpenampilan seperti manusia biasa. Mereka juga mempunyai kehidupan masing-masing, berkeluarga dan berkoloni. Oh, jadi di Wentira ini kehidupan di Wentira ini sama saja seperti kehidupan biasa. Jadi nggak ada yang beda, cuman bedanya
ya paling kalau mereka itu orang-orang yang makhluk halus lah, gaib. Tetapi kalau kita manusia biasa pada umumnya. Perbedaan secara fisik adalah penduduk Wentira tidak mempunyai garis tengah bibir dapat menghilang seketika. Jadi yaitu perbedaannya ada garis bibir ya. Kalau gua perbedaannya apa ya? Oke, kata Wentira ini diambil dari ngata Uwentira yang artinya kotak tidak kasat mata alias tidak terlihat. Kata tersebut diserap dari Uwentira, kata dalam bahasa suku Kaili yang memiliki arti bahwa berwarna merah. Suku Kaili adalah salah satu suku di Sulawesi Tengah. Mereka mendiami Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu. Sementara Wentira berada di kawasan pegunungan antara Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Pengalaman mengunjungi kota gaib itu dituturkan produser program Jejak Misteri Haji Ali Taba. Mari kita dengar. Jadi di sini ada kisah tentang sebuah jejak misterius yang bernama Ali. Ali mengaku tertarik untuk memfilmkan kota gaib tersebut kelantaran sering mendengar kisah gaib Wentira. Salah satunya adalah kisah pemesanan mobil mewah. Menurut cerita, ada datang ke dealer mobil mewah di Jakarta, memesan mobil mewah. Mereka masih kasih kartu nama, terus minta dikirim ke alamat tersebut. Kemudian mobil tersebut dikirim ke alamat tersebut. Menurut perasaan para pengantar, mereka masuk ke kota yang super megah. Tapi begitu mobil sudah diantar dan mereka hendak pulang, mereka kaget karena mereka keluar dari hutan. Bebernya seperti ditutup dengan YouTube. Menurut kisah orang-orang yang pernah diajak ke sana, Wentira merupakan kota yang sangat megah dengan domisi warna kuning. Karena itulah dia tertarik untuk memfilmkan kota gaib tersebut. Untuk itu pihaknya meminta bantuan kepada dukun atau sesepuh yang bisa membawa rombongan ke kota gaib itu. Setelah hari H, rombongan pun diajak masuk ke wilayah yang diduga menjadi pusat kota Wentira. Awalnya rombongan menempuh perjalanan melintasi kawasan hutan dan sungai kering. Setelah sang dukun meminta izin dan diizinkanlah masuk, barulah rombongan bisa ke kota gaib tersebut. Setelah selesai, semuanya bisa masuk. Saya ketika masuk itu dari jauh sudah kelihatan gemerlaplah kota. Sebelum masuknya ke kota, kami lewati jembatan yang berwarna emas. Terus bahkan lampunya aja berbeda dengan yang pada umumnya. Kalau di dunia umum ini lampu itu biasanya menggunakan tiang ataupun segala macam. Tapi kalau di kota Wentira ini lampunya ini pada mengambang. Terus kota besar itu ada di satu jalan yang gak ada belok-beloknya atau lurus gitu. Ada blok kanan dan blok kiri. Terus ada dua kelompok yang berbeda, tapi semuanya pada ramah-ramah, kata Ali Taba. Ditanya tentang wujud penghuni kota misterius itu, Ali Taba pun menjelaskan bahwa mereka tidak berbeda jauh dari manusia. Perbedaannya hanya di wajah muka laki-laki. Mohon maaf ya, nggak ada satupun yang bagus. Sementara wanita juga nggak ada yang jelek. Kulitnya halus, lebih halus, tapi mereka ramah-ramah. Kita datang, mereka nyambut. Nah, makanya saya heran kalau misalnya ada wanita yang betah, itu maksudnya tinggal di situ. Karena kan laki-lakinya nggak ada yang bagus gitu atau yang ganteng lah menurut ya.
Sebelum masuk kami dikasih tahu nanti kalau ada disuguhin makanan ataupun minuman yang berwarna itu jangan dimakan katanya. Sebab kalau dimakan katanya nggak bakal bisa kembali. Karena kami sudah wanti-wanti maka kami nggak berani menyentuh. Ya kami cuma di situ cuma jalan-jalan saja. Yang unik adalah cara meninggalkan tempatnya, tempat kota gaib itu. Kalau kata kita mah ya, kalau misalnya ke kota Saranjana gitu ya, katanya kan waktu itu pernah nonton filmnya, itu pulangnya itu dia harus ngelewatin tempat dulu, maksudnya kita harus kembali lagi ke tempatnya gitu biar kita bisa kembali ke dunia nyata. Tapi kalau kota ini lebih unik, jadi kita pulangnya itu dengan cara mengucapkan istighfar aja, astagfirullahaladzim, udah kita kembali ke dunia nyata. Bagi saya itu menambah keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mau terjebak di dunia itu. Sementara koordinator komunitas Historia Sulawesi Tengah, Moh Herianto, menjelaskan lebih lanjut mengenai Wentira ini. Daerah Wentira ini mendapatkan julukan kerajaan gaib terbesar di Indonesia. Kerajaan gaib tersebut ada penguasa Raja Jin yang membangun istana. Ia mengatakan kisah mistis Wentira atau Wentira dengan kisah misterius satu Kaili memang tidak dapat dipisahkan. Kepercayaan awal masyarakat Kaili memang banyak bersinggungan dengan aktivitas gaib, hal yang terjadi di sejumlah tempat di Indonesia. Kisah gaib Wentira ini diketahui masyarakat setelah era 1950-an. Sebelum tidak ada catatan yang menyebut Wentira pada awal abad 20. Bagi siapapun yang tidak bisa melihat kotak gaibnya, Wentira merupakan kawasan yang dianggap angker karena terlihat pohon-pohon menjulang tinggi. Oke, kisah Wentira sampai sini dulu saja. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Video selanjutnya kita akan menjelaskan hal-hal yang lebih misterius. Oke, sampai jumpa di channel Jelajah Mistis.